Lho kula di kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter, mergi kula niku pun pinter melirin, kadose pun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih pun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen, kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, soleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Nah awur mriyang. Niku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengin Gus soleh kados Mbah Mun kepengin. Akhir eling nasihat itu. Udahlah, ndak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro ya? 8 atau 7? Masuk ini setuju, aku setuju. Ya sampai nak kangen Mbah Mun sowan itu. Tapi justru sampai sak kamar. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baipun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena nabi itu nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah SAW, yaitu yang diterangkan dalam ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kula niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu, cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syuaib itu alim alamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman, ada Gus Naji, ada Gus Zofur, ada semuanya, ada Gus Ibam. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dewe bapak gini, mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Hak, ya kowe kudu hafal Quran. Nak ora iku anakem luwih ra di alasan, luwih duwe alasan nak rapal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran, sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau udah hafal anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan apa hafal, wong kula hafal. Boten niki boten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang ndak orang saya naik maksa anak hafal Quran alim, tapi dia sendiri tidak alim, tidak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Nah, kita dalam sana juga seperti itu. Kalau ditarik kok misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek.
Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin, jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu, tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi, secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam, tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sampai tidak cocok boleh komplain, wah dulu Mbah Mun tidak gitu, kamu kok tahu, saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah, karena apa ya, gak meyakinkan, sama itu gak meyakinkan, cara sanadnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya, ketika Allah Ta'ala ngendikan, hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, nggak sampai, tak jamin nggak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib, terus ada malaikat tanya, kila den dawuhno apa ngene, huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, huwa Adam, apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras ala qawaimil arsy, apakah itu Adam? Terus kola dawuh sapa Allah Ta'ala, jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya kola, tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya kola dawuh sapa Allah Ta'ala, dawuh Adamu bihi uniluhu alal marotib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadan nur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya kola, tapi kola jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Itu bukan Adam, justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal marotib. Nah ini itu Bib Hasan, malaikatnya ajak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi, kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti, nak mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate, karena malaikat dulu, tapi bukan malaikat kata Jibril Mikael, ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua, ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok berengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikael. Maka perlu dicatat, malaikat itu ya ada dua kelas, ada kelas akabirul malaikah, ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa, semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah, ini ya rontok-rontok kadang berengkel ya rontok tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rontok-rontok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah, masa Adam mimpin manusia, itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi, tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran itu kon apa? Wong gubernur itu kon evaluasi tersinggung. Lah ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus qila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus qala jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Terus kila, ini masih ngotot lagi, jawab 2 kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam nggak bener, Nuh nggak bener, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Tapi ini kibotan jawab salah aja nebak mah. Ya kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau enggak Nuh ya Ibrahim. Iki ya rontok aneh malaikat nih. Kila didhawuhna apa ngene, huwa hadan nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu, argumentasine Nabi Ibrahim atau hujjah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad, dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan.
Kula niki saking takdim kula teng Gus Yasin. Soale kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah Mun. Kula mboten khawatir roh nek beliau wakil gubernur niku mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten niki mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mung abe putrane guru kula tapi menang tua kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asan nuhum sing lebih nopo tua pemenang anak rada otak wato ngono wis kudu wajib hormat. Lane sampe nak kalah nasab kudu menang umur suntune coplok wato-wato niku Gus Yasin kena kewajiban harus nopo hormat. Nah niki jelas menang nasab menang umur menang gabianan biasa niku pun mboten saingan kita lah kula mboten kepengen ya kompetisi mek jenengan pun kalah segabal pun kalah lah men. Tapi beliau dekat sama saya, pernah nilai kula teng dalem pas sama Habib Ahmad Habib kula niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Nggih niru kula nggih saisa-isane kula nggih mboten sesempurna Mbah Mun. Kula nggih mboten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kula ra niru persis itu selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Jadi nak gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa guru. Mulane santri Anwar sing ora persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyaingi kiyaine. Nanti kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik Gus, nyaingi guru yes. Tak bijak apik. Lho kula di kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter, mergi kula niku mun pinter melirin, kadose mun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih mun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, soleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Nak awur mriyang. Iku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengen Gus soleh kados Mbah Mun kepengen akhir eling nasihat itu. Udahlah, enggak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro ya? 8 atau 7? Masuk ini setuju, habis setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan itu. Tapi ojo sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas lah. Dua Gus Yasin, milih sak kelas no bener. Milih pundi sampean? Sak kelas sama sak ngisore? Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya ora jelas itu ya masuk akal. Wah itu jelas kanca kula ora jelas to, angger rape munggah itu syafaat to. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih Gus. Itu kalau anak gak naik kelas Bib, ditanya. Cung, nak munggah kelas gawe ning ndi? Terminal, Mbah. Kowe iku mesti diunggahno. Jare Mbah Fakih, aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngene iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung kene arah munggah ya apa?" Nggih kula baleni Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA Gus, tapi masyhur Gus. Itu angger ra munggah ya, engko nak ditakoki Mbah Fakih muni terminal. Nggih. Oh itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik ya kadang dimanfaatno wong macam-macam. Jadi lan iki mboten enten sistem itu sudah hilang, sistem napa? Syafaat. Jadi ya kiai kuno ya aneh-aneh ya madzhab. Jadi daripada ning terminal aku kedusan wong dadi canakal meneh. Akhirnya diunggahno. Ya rada masuk akal kula badan ramno niku gadosi kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah, mergi guru kula kathah. Jadi kadang-kadang ilmu iku ya kados. Bapak kula niku di pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rodok rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif, larang santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya sih sampean sing ngomong. Kula wong saleh ora tau muni ngono.
Jadi kiai kok ngoten lah sampean oleh ras setuju lah wong kula ya ora maksum iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula mun ngajine mun kathah lah. Pun kula terusno. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola jawab sapa Allah Adamu te Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lha niku kula apal tiba sampean ora usah ragu kula nggo kitab iku mau tawaduk tok asline apal. Niki mboten sombong niki fakta. Nek sampean muni apal iku ora tawaduk pancen ora apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno iki malaikate ya rondok saenake wis jawab klira-kliru cek gua Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan kados kuis jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Walakin hada habibun, Musa itu habib. Walakin hada tapi iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi. Wa Musa kalimu wa mukhatib. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus kala jawab sapa Allah Isa uti Nabi Isa yubasyiru iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa te Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajib. Kaya dene alis, maksudnya Isa itu persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair karena konstruksi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku unik. Mulane niki kula mengke badhe maos berjanji terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror terus sampun niki tesih wonten waktu pinten niki. Cek wonten terus berapa jam cukup lah kanggo wong cerdas cukup. Ini kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emot niki rungokno tenan. Niki mboten guyon tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya Nabi itu harus cucu-cucunya Nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin uang sing gak jelas asal usulnya itu ya rahasia. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok nut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, ya wis apik ngono banyak. Jadi Nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bikhulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sutati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan Nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Pak aku muni Israel, mbok buli. Israel itu negara nggak diakui kita. Muni Palestina ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi ra usah dihadapi barno ya.
Israel lah, bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqamu Ibrahim. Makanya dawe Mbah Mun ojo geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji, wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Sayyidatul Hamdi khumitat khisaluhu saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki, mboten kok niat ngetokno apal, nyen kula apal tenan. Paling gak napas apal ya apa, engko pas lali ya lali lang jeneng manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Dan ketika Nabi Ibrahim hidup, Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalibi wasmuhu Sayyidatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Terus diteruskan sampai wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Said berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib, wasmuhu Sayyidatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawai Said Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arab